Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan JSA atau Job Safety Analysis pada industri sektor batako. Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana sih proses pembuatan batako, simak video kami ya. Stay tune. Tahap pertama adalah menakar pasir sesuai jumlah yang diinginkan dan memasukkan ke dalam arko. Pasir kuning dan pasir putih dimasukkan ke dalam arko sesuai jumlah batako yang ingin dibuat. Pada tahap ini, diketahui potensi bahaya berupa kontak langsung dengan pasir, kontak langsung dengan arko, dan postur tubuh yang salah, hingga menimbulkan faktor resiko berupa mata perih, terkena pasir, batuk dan sakit tenggorokan akibat tertelan debu pasir, serta nyeri pada bagian tangan, bahu, dan punggung. Didapati matriks risiko dengan severity measure, probability very likely, dan level risiko 6. Rekomendasi untuk pengendalian adalah pekerja menggunakan kacamata pelindung, masker, dan sepatu boots, serta memperbaiki postur tubuh saat menakar dan memasukkan pasir ke dalam arko. Tahap kedua adalah menuangkan pasir pada area pembuatan batako. Pada tahap ini diketahui potensi bahaya seperti kontak langsung dengan pasir dan postur tubuh yang salah, sehingga menimbulkan faktor risiko berupa mata perih terkena pasir, batuk dan sakit tenggorokan akibat tertelan pasir, dan nyeri pada bagian tangan, bahu, serta punggung. Diketahui matriks risiko dengan severity minor, probability very likely, dan level risiko 4. Rekomendasi pengendalian adalah pekerja harus menggunakan kacamata pelindung, menggunakan masker, dan memperbaiki postur saat menuangkan pasir pada area pembuatan batako. Tahap ketiga adalah mencampur bahan berupa pasir, semen, dan air. Pada tahap ini diketahui potensi bahaya adalah jalan yang licin, jalan yang sempit, dan kontak langsung dengan semen sehingga menimbulkan faktor risiko berupa terpeleset saat mengambil air di sumur tampung, tersandung benda lain karena jalan yang sempit, serta telapak tangan yang kering dan terkelupas akibat tersentuh bahan semen yang mengandung alkali. Diketahui matriks risiko dengan severity measure, probability possible, dan level risiko 4. Rekomendasi pengendalian adalah pekerja menggunakan sepatu safety dan menyingkirkan benda yang tidak diperlukan saat mengambil air di sumur tampung, serta pekerja harus menggunakan sarung tangan saat kontak langsung dengan semen. Tahap keempat adalah mengaduk adonan hingga teksturnya padat menyatu dengan rata. Pada tahap ini ditemukan potensi bahaya berupa frekuensi pengadukan yang terlalu lama dan postur tubuh yang salah, sehingga menimbulkan faktor risiko berupa lengan nyeri dan pegal akibat frekuensi pengadukan yang terlalu lama dan terlalu sering. Diketahui matriks risiko dengan severity minor, probability very likely, dan level risiko 4. Jadi pengadukannya ini berapa lama? Setengah jam. Setengah jam. Rekomendasi pengendalian adalah pekerja harus mengatur frekuensi pengadukan dan memperbaiki postur tubuh saat mengaduk adonan. Tahap kelima dan keenam adalah mengoles alat cetak dan mencetak adonan batako. Pada saat mengoles alat cetak, diketahui potensi bahaya berupa terpapar oleh bahan oli dan solar, sehingga menimbulkan faktor risiko berupa pusing akibat terhirup oli dan solar, gatal-gatal akibat terkena percikan oli dan solar, dan mual muntah karena tertelan oli dan solar. Diketahui matriks risiko dengan severity measure, probability likely, dan level risiko 5. Rekomendasi pengendalian adalah pekerja harus menggunakan masker dan sarung tangan saat mengoles alat cetak. Sedangkan pada saat mencetak adonan dengan alat cetak di tahap ke-6, diketahui potensi bahaya berupa terkena ujung alat cetak batako yang tajam sehingga menimbulkan faktor risiko berupa tangan luka dan tergores. Diketahui matriks risiko dengan severity moderate, probability possible, dan level risiko 3. Rekomendasi pengendalian adalah pekerja harus menggunakan sarung tangan saat mencetak adonan menggunakan alat cetak batako. Tahap ketujuh adalah meratakan adonan menggunakan kayu balokan yang menimbulkan potensi bahaya berupa alat pukul batako dan frekuensi pemukulan, sehingga menimbulkan faktor risiko berupa tangan memar akibat terpukul balok kayu dan tangan kram akibat terlalu lama memukul. Diketahui matriks risiko dengan severity measure, probability possible, dan level risiko 4. Rekomendasi pengendalian adalah pekerja harus menggunakan sarung tangan saat menggunakan alat pukul berupa kayu balokan dan pekerja harus mengatur frekuensi pemukulan saat meratakan adonan batako. Tahap ke-8 adalah mengeluarkan adonan dari alat cetak yang didapati potensi bahaya berupa kontak langsung dengan benda tajam
yang akan menimbulkan faktor risiko berupa terluka pada bagian tangan, dan diketahui matriks risiko dengan severity moderate, probability possible, dan level risiko 3. Rekomendasi pengendalian adalah pekerja harus menggunakan sarung tangan saat mengeluarkan adonan dari alat cetak, memakai alat pukul batako berupa palu. Tahap ke-9 adalah menyusun hasil cetakan dengan berjajar rapi di lantai. Pada tahap ini diketahui potensi bahaya berupa melewati area yang penuh dengan susunan batako sehingga menimbulkan faktor risiko terjatuh dan terluka pada bagian kaki. Diketahui matriks risiko dengan severity major, probability unlikely, dan level risiko 3. Rekomendasi pengendalian adalah pekerja harus menyediakan tempat khusus untuk menyusun hasil cetak. Tahap ke-10 adalah mengeringkan batako. Batako dikeringkan selama 3 hari jika cuaca panas dan 7 hari jika cuaca dingin atau hujan. Tidak ditemukan potensi bahaya dan faktor risiko pada tahap ini. Tahap ke-11 adalah menyusun batako secara bertumpuk dengan jumlah 80 batako di tiap tumpukannya. Ditapati potensi bahaya yaitu melewati jalan yang penuh dengan susunan batako sehingga menimbulkan faktor risiko berupa terjatuh dan terluka pada bagian tubuh akibat tersenggol tumpukan batako dan akibat tumpukan batako yang jatuh. Diketahui matriks risiko dengan severity major, probability unlikely, dan level risiko 3. Rekomendasi pengendalian adalah pekerja harus menyediakan tempat khusus untuk menumpuk susunan batako. Itu dia tadi mengenai proses dan JSA atau Job Safety Analysis pada tahapan pembuatan batako. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kami sampai habis dan kami memohon maaf jika terdapat kesalahan. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.